Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pembiayaan manajemen pembiayaan bank syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang ke-11. Dalam mata kuliah kali ini, saya akan membahas tentang pembiayaan bermasalah. Baiklah saudara, kita mulai saja dengan pengertian daripada pembiayaan tadi. Menurut Sapai Antonio, bahwa pembiayaan itu adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun tujuan dari pembiayaan ini adalah, secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tingkat makro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro ini secara makro bertujuan untuk, pertama, peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembang usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan, dan pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha yang mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. Dan yang keempat adalah membuka lapangan kerja atau lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. Sementara pengertian dari pembiayaan bermasalah adalah, atau sering dikenal dengan non-performing loan atau NPL, adalah suatu gambaran situasi di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Nah, keberadaan pembiayaan bermasalah ini dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan, sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kenapa bisa terjadi pembiayaan bermasalah? Inilah sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain, pertama, utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, kemudian margin atau bagi hasil atau fee tidak dibayar,
kemudian membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan terakhir adalah turunnya kesehatan pembiayaan atau finance soundness. Ya. Kemudian upaya apa untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut? Pertama adalah dari aspek internal, di antaranya peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, atau manajemen tidak baik atau kurang rapi, lantas laporan keuangan yang tidak lengkap, kemudian penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan atau peruntukannya, dan yang terakhir adalah perencanaan yang kurang matang. Sementara yang berikutnya adalah dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sementara dari faktor eksternal, yaitu dari aspek eksternal adalah aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang atau menurun, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam, dan menggali potensi peminjam. Demikian saudara-saudara untuk pertemuan kita kali ini di pertemuan 11 nanti, dan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.